Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sambungan kitab yang tadi, tugas membangun kembali jamaah Islam. 1 Quran surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang telah menyatakan sikap iman, taat patuh disiplin untuk menyusun hidup dan kehidupan yang sebenar-benarnya menurut ajaran Allah, yaitu Al-Quran menurut sunnah Rasulnya, dan jangan sekali-kali kamu mati kecuali sudah berada dalam jamaah Islam. 2 Quran surat As-Saff 1-4. Sabbahalillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Telah sibuk mematuhi dan membuktikan kepastian ilmu Allah seluruh benda-benda samawat dan seluruh yang ada di bumi. Demikian pula dengan ajaran ilmunya, pembina kehidupan tangguh dan memastikan. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang telah menyatakan sikap iman, mengapa kamu hanya bisa mengatakan saja tetapi tidak mampu membuktikan kepada kenyataan kehidupan? Kaburu maktan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Hanya akan menjadi beban dosa besar terhadap ajaran ilmu Allah apabila kamu hanya mengatakan ajaran ilmu Allah tetapi tidak mampu membuktikan kepada kehidupan. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Sebab sesungguhnya Allah dengan melalui ajaran ilmunya ini mendorong orang-orang yang beriman di dalam memperjuangkan untuk terwujudnya tata laksana ajaran ilmunya harus menempatkan diri di dalam barisan jamaah sholat sehingga tetap tertib di dalam ketaatannya menjadi bagaikan satu bangunan yang tangguh tak tergoyahkan. Yang ketiga, selanjutnya sunnah Rasul. Alaikum bil jamaah fa inna man faraqal jamaah famata mata mayatatan jahiliyah. Diundangkan kepada kalian untuk hidup dalam jamaah. Barang siapa memisahkan dirinya dari jamaah kemudian dia mati, maka berarti dia mati jahiliyah. 4 sunnah Rasul juga. Ana amarokum bihamsin Allahu amaroni bihinna al jamaah wasam wa ta'ah wal hijrah wal jihad fi sabilillah. Fa innahu man kharaja minal jamaah wa yadsiblin faqad qala'a rizqatal islam min unukihi illa ayyadiyah. Wa man da'a bid'awatil jahiliyah fa huwa min hatta jahannam. Qalu ya Rasulullah in shalla wa in shoma. Qala in shalla wa in shoma. Aku Muhammad memerintahkan kepada kalian untuk melaksanakan 5 persoalan seperti halnya Allah telah memerintahkan kepadaku untuk melaksanakannya, yaitu al-jamaah, as-samu, at-ta'ah, al-hijrah, al-jihad fi sabilillah. Perhatikan oleh kalian, barang siapa yang memisahkan dirinya dari jamaah walaupun hanya sejengkal saja, maka berarti lepaslah jamaah Islam daripadanya kecuali apabila dia segera kembali ke dalam jamaah Islam. Kemudian barang siapa yang mendakwahkan sikap-sikap jahiliyah, maka itu adalah dari kilatan jahannam. Sahabat bertanya, bagaimana kalau orang itu masih melakukan sholat dan saum? Nabi menjawab, walaupun demikian, la islama illa bil jamaah, wala jama'ata illa bil imarah, wala imarata illa bil bai'ah, wala bai'ata illa bil ta'ah. Yang disebut Islam haruslah merupakan satu jamaah, dan tidak mungkin ada jamaah kecuali ada satu kepemimpinan. Al-Quran menurut sunnah Rasul, dan kepemimpinan dibentuk dengan bai'at di atas landasan ketaatan. Penjelasan. 1. Yang dikatakan jamaah itu adalah wadah lalu lintas untuk bisa hidup menurut tata cara hidup dan kehidupan Islam, sehingga suatu hal yang mustahil bagi yang ingin hidup di atas landasan ajaran Allah tanpa adanya jamaah yang kal jasadi atau kal bunyani, di mana protipenya itu adalah yasuddu ba'duhu ba'dun atau tidak tasgabun yakni menurut teknik pelaksanaan para rasul seperti kal jasad. 2. Bahwa istilah ibadah itu adalah adanya interaksi positif antara satu manusia dengan manusia lainnya secara hablum minan nas dalam rangka melaksanakan fungsi eksistensinya, yakni khalifatullah fil ardi. Lebih lagi apabila kandungan pokok Al-Quran itu justru masalah-masalah hukum sosial budaya
yakni bagaimana pengaturan tata cara sosial ekonomi yang mensejahterakan di antara sesama manusia. 3. Membangun jamaah adalah undang-undang Allah yang paling awal yang dapat kita buktikan terlebih dahulu dalam seluruh bentuk ciptaannya. Maka seperti itu pula lah bunyi wahyu pertama yang diajarkan kepada seluruh nabi dan rasulnya. Karena itu, maka mati selama berada dalam usaha membangun jamaah Islam walaupun belum sampai terwujud benar, yaitu semisal Khadijah, istri Nabi Muhammad yang meninggal di kota Mekah, adalah bernilai sama telah hidup dalam jamaah, bahkan termasuk ke dalam kategori perintis yang memiliki andil besar, sehingga oleh Nabi dikatakan bahwa dijamin baginya jannah. Sebaliknya, mati tanpa terlebih dahulu dan ada usaha untuk membangun kembali jamaah Islam, maka Nabi menegaskan bahwa bagi orang yang berbuat demikian sama dengan mati jahiliyah. Istilah jamaah tidak bisa disamakan dengan organisasi, walaupun di dalam definisi organisasi ada kesamaan pengertian. Hal itu disebabkan teknik pelaksanaan organisasi lebih banyak berbau feodalisme dan bahkan menjurus ke dalam struktur kehidupan sosial yang piramidal. Praktis hidup dalam jamaah Islam adalah kal jasadi atau kal bunyani menurut contoh pelaksanaan Rasulullah, sehingga pasti bakal banyak ditemukan hal-hal yang dianggap bersimpangan dengan prinsip-prinsip organisasi biasa. Dalam jamaah Islam lebih dicipratan dalam irama permainannya kepada yang berhubungan dengan proses kesadaran manusia yang jelas sulit untuk dikalkulasikan secara material, tidak seperti halnya yang berlaku dalam dunia organisasi, sebab ia senantiasa berkaitan erat dengan benda. Segalanya diukur oleh material, di mana penyelesaian sesuatu persoalan selalu di atas dasar adanya tantangan yang mengharuskan adanya jawaban segera. Sedangkan istilah jamaah, segala sesuatunya telah lengkap dan sempurna dalam buku pedomannya Al-Quran. Demikian juga yang berkaitan dengan teknik operasionalnya oleh sunnah Rasul telah diperagakan, di mana segalanya itu melurut tuntunan wahyu Allah. Karena itu, maka di dalam usaha kita membangun kembali jamaah Islam yang kondisinya sekarang ini tepat sebagaimana yang diungkapkan Quran surat Al-Baqarah 259, yakni penakar satu perkampungan yang seluruh bangunannya telah porak-poranda dan tinggal puing-puingnya saja, maka teknik pembangunannya kembali diterapkan, ditekankan kepada usaha memilih dari sekian benda-benda yang berserakan dari yang sama, kemudian dipisahkan dan selanjutnya disusun kembali sehingga berwujud satu bangunan utuh menurut aslinya dalam rancangan pasti Allah mengenai wujud kehidupan sosial manusia mukmin dan muslim. Usaha ke arah itu dengan pasti memakan waktu banyak, menuntut adanya pengorbanan yang tidak sedikit, di mana secara tepatnya adalah sebagaimana yang telah diperlihatkan oleh setiap Rasulullah dengan para sahabatnya dan para pendukungnya. Kini di hadapan kita terbentang kondisi umat Islam yang menuntut adanya perbaikan yang bersifat menyeluruh dan fundamental. Akan tetapi terhadap usaha perbaikan yang akan dilakukan ini, maka bagi kita tidak perlu merasa khawatir dan was-was tentang keberhasilannya, sebab sebenarnya seluruh teknik yang memungkinkan keberhasilannya terdapat dalam Al-Quran itu sendiri yang diakui bersama objektivitasnya. Tinggal bagi kita sekarang ini adalah kemauan yang objektif pula disertai dedikasi, komitmentasi, pengabdian, komitmentasi, hubungan yang tidak terputus, sikap lapang dada di dalam menghadapi segala macam problema yang menghadang dan ataupun konsisten terhadap ajaran Allah itu. Bukankah telah kita pahami bahwa tafsir ayat-ayat Muhammad itu justru adanya pada ayat-ayat mutasyabihat, dan itulah objektif kita yang bakal melahirkan satu pandangan dan hasil yang objektif pula. Dan demikianlah dulu pembahasan
Terus mau jamaah ini dilanjutkan lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.